Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar anak-anak Pak Haji yang sedang belajar di HPIC Merapi? Doa daripada kejauhan ini agar semuanya alhamdulillah insya-Allah sihat-sihat belaka ya. Insya-Allah. Baik, kita lanjuti pelajaran kita dengan melihat asas berlakunya penyakit itu kerana racun, kerana ketidakseimbangan angin dan tidak keseimbangan suhu. Ada 3 hal. Jika kerana racun itu, maka boleh jadi dalam tubuh badan kita ini dipenuhi oleh racun daripada makanan. Ya, jadi oleh sebab itu maka program yang pertama yang kita mesti lakukan ialah membuang racun dalam tubuh badan kita. Bila kita dapat mengeluarkan racun pada tubuh badan kita, baru dia panggil release. Release kita keluarkan. Hasil daripada racun yang dapat dibersihkan itu, maka kita namakan detoksifikasi. Ini telah kita jelaskan. Racun mesti keluar. Ditolak keluar. Itulah yang kita ada nama juga obat kita nama detox. Itu di antaranya kenapa kita harus untuk mengeluarkan racun, kerana racun itu menyebabkan sistem badan kita itu akan jadi lemah. Apa racun yang selalu kita makan? Misalnya, Pak Haji tak dapat nak beritahu nama-nama racun. Tetapi kalaulah makanan itu telah diolah supaya dapat tahan, dapat preserve daripada rosak, menambahkan lagi kekentalannya, apa juga hasil penambahan-penambahan inovasi daripada teknologi makanan food tax, maka menambah racun di dalam tubuh badan kita. Ditambah pula dengan pewarna. Pewarna itu tidak jadi darah, tak jadi daging, tak jadi tulang. Pewarna itu menyebabkan jadi racun dalam tubuh badan kita. Dalam terasi ada pewarna yang berwarna agak sikit, kita kata berwarna agak sikit kemerah-merahan. Terasi itu beracun sekali. Apa buktinya terasi itu beracun? Kalau kena disengat oleh binatang berbisa, taun, ular, kalajengking, lipan, apa di sana dipanggil apa ya, binatang berbisa lah, maka ambil saja terasi, letak di tempat tersebut, insya-Allah hilang racunnya. Itu dia. Jadi artinya terasi itu juga racun. Racun menghilangkan racun. Jadi oleh sebab itu maka makanan yang kita ambil sehari-harian ini apakah makanan sihat atau makanan beracun? Ayam. Ayam itu vaksinnya luar biasa. Jadi di mana-mana pun orang makan ayam. Daging ayam itu dimakan orang. Kesukaan. Maka dia menambah akumulasi racun di dalam tubuhnya itu. Jadi bagaimana dia mengatakan kenapa aku diberikan dengan pelbagai jenis penyakit, sedangkan dia sendiri pun tahu bahawa berbagai jenis makanan beracun telah diambilnya. Jadi oleh sebab itu Pak Haji ingin berpesan bahawa makanan ini tidak semestinya banyak, makanan ini tidak semestinya mahal. Makanan yang terbaik adalah makanan yang sihat. Makanan yang sihat ini harus dimulai dengan orang yang masak juga harus tahu erti kesihatan. Ya, jadi alhamdulillah mudah-mudahan sayur-sayur alhamdulillah daripada pesantren kita Pak Tomo bersama dengan abang-abang PPM kita menghasilkan sayur kacang panjangnya. Sayur-sayuran yang lain yang sihat, yang organik. Agar anak-anak makan juga daripada yang sihat. Dan sekarang kita sedang menternak ayam. Nanti peternakan ayam itu makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Hari ini untuk makanan anak-anak, besok untuk kita jual. Setelah kita berjaya mengeluarkan makanan yang sihat,
maka kita berikan kepada umat ini yang sihat. Kalau kita sendiri tidak mau makan, bagaimana cara bisa kita untuk memberi orang lain makan? Itu di antaranya. Begitu juga besok kita harus lihat ke semua. Itu daging misalnya. Daging apa digunakan? Daging kambing ataupun daging sapi. Itu ke semua juga harus dilihat. Nanti agar ianya kita supply. Anak-anak semua harus belajar pertanian selepas ini. Tidak hina nak jadi petani yang hafiz Al-Quran. Tak hina. Sebab petani itu kalau dia sudah mengerti, tugasnya ialah jangan mensuplai produk yang beracun. Ada di kalangan petani-petani itu menanam padi dengan racun yang begitu banyak dan tinggi sampai berasnya jadi pahit. Jadi petani itu menjual racun kepada orang. Jadi kalau kita jual racun pada orang tidak barakah. Orang jadi sakit gara-gara kita mencari uang. Jadi oleh sebab itu maka kita tidak bisa untuk menanam tembakau. Kenapa? Sebab orang yang mengambil tembakau itu sakit. Kalau kita menanam tembakau, kita mau dapat uang, maukah kita mendapat kesenangan di atas kesakitan orang? Jadi petani-petani yang menggunakan racun-racun yang tidak terhitung jumlah racunnya itu mendapat uang daripada kesakitan orang. Ini bukan pertanian para nabi. Pertanian para nabi itu pertanian rahmatan fil alamin. Untuk menjaga lingkungan jadi sihat, jadi baik, tidak sakit. Itu salah satu yang Pak Haji nak sebutkan. Baik. Kemudian Pak juga nak menyebutkan bahawa apabila kita menyedari bahawa toksid atau racun yang banyak pada tubuh badan kita, mari kita melakukan penyingkiran. Keluarkan racun. Bagaimana cara nak keluarkan racun? Pertama, bersihkan dulu kolon. Apa tu? Usus besar. Jangan ada sembelit. Kalau sembelit beracunnya, artinya racun itu tak keluar. Yang kedua, kita harus mengambil obat yang menguatkan hati, yakni liver. Kalau liver itu sudah kuat, insya-Allah dia bisa untuk menolak racun itu keluar. Itulah di antaranya. Baik. Kemudian yang seterusnya ketidakseimbangan suhu. Baik. Boleh jadi suhu badan kita ini terlalu tinggi. Boleh jadi suhu badan kita jadi terlalu rendah. Kalau dia sudah 37, maka itu suhu demam tinggi. Tetapi sebenarnya suhu demam itu 37 itu mudah dirawat. Yang susah dirawat ialah suhu yang rendah. Kebanyakannya orang terjadi penyakit-penyakit yang besar bukan suhu yang tinggi, bukan sebab demam, tapi sebab suhunya yang rendah. Suhunya 30, misal kata 35. Ya. Jadi oleh sebab itu suhu yang rendah 35 ini membuatkan tubuh badan kita tidak bisa bekerja secepat mungkin. Maka badan akan jadi kesemutan. Badan akan jadi lemah, tidak ada tenaga. Mata akan jadi kabur. Tulang akan jadi lemah. Kerana apa? Sebab suhunya turun ke bawah. Ini biasa terjadi pada orang tua. Jadi kesemuanya kita ini, selalunya orang tua itu, sifatnya itu terlalu dingin. Jadi orang muda, kalau dia terlalu dingin, dia mempunyai sifat kesakitan sama seperti orang tua.
Jadi tidak boleh dingin. Maka ini disebut sebagai keseimbangan suhu. Bila suhu ini dingin, maka mudah penyakit masuk dalam tubuh badan kita. Banyak virus akan masuk, banyak bakteri akan masuk kerana tubuh badan itu dingin. Dingin artinya sistem imuniti kita itu rendah. Jadi oleh sebab itu harus dipanaskan, harus dipertengkakkan supaya dia lebih berkesan. Jadi dengan cara apa? Fokusnya melakukan cleansing di ginjal. Di ginjal, yang paling penting di ginjal. Ginjal itu apa? Itu teh pegagar, minuman botani pegagar ni. Anak-anak harus tahu cara menggunanya minuman botani pegagar. Ada di Indonesia, ada teh pegagar, teh tubruk ada. Jadi kita ambil ini ambil, lihat Pak Ji lakukan ini. Ini air, buka, masukkan. Biasanya air ini 600 ml. Pak Ji masukkan. Cuba lihat. Masukkan. Ya, 1. Okey, ini masukkan 2. Bisa masuk 3. Ambil yang ganjil lah yang paling mudah. 2 atau 1 atau 3. Ini Pak Ji masuk 3 ya. 3. Jadi bila kita masuk ini, maka kita baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Lepas hembuskan, tutup. Bisa kita gunakan. Kita bilang 50 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ha, 50 kan ada warna ni. Sudah ada warnanya. Ini buat dibuang lah logonya itu. Okey. Ini. Ya, ini bisa kita minum 1 hari. Bawa ke mana juga bawa. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saja mau masuk madu sikit. Bisa masuk madu. Ini madu. Masukkan madu sedikit. Ya, sedikit saja madu. Jangan banyak. Hanya sekadar untuk jadikan dia manis sikit. Okey, dah cukup. Kita bisa minum. Bismillahirrahmanirrahim. Minum ini dia akan jadikan untuk mencuci ginjal. Ni. Pegagar. Antanan, setengah panggil tapak kuda. Tentu anak-anak kenal ini. Pak Ji yakin ramai yang kenal. Mudah. Ini adalah obat untuk melindungi ginjal kita daripada rosak. Kalau ginjal kita rosak, suhu kita tidak stabil. Hari ini berapa banyak orang yang terpaksa cuci ginjal. Rosak ginjal. Obatnya ini saja. Ini saja yang diminum. Kemudian, menariknya pegagar ini ialah untuk otak kita tidak jadi capek. Kalau sebagai contoh ya, Pak Haji bekerja dari pagi sampai malam katanya. Katanya begitu.
Bila saja menjelang malam, kita jadi capek. Minum ini, sebentar saja dia recover. Dihilangkan capek tersebut. Dan membuatkan ingatan kita jadi kuat. Apatah lagi kalau anak-anak. Bagaimana cara anak-anak untuk menghafal yang lebih mudah? Cara mudah ialah kapsul. Ataupun daripada sachet. Daripada pegagar ini. Kalau Pak Haji ada juga kapsul. Ya, yang kita buat ini. HB kapsul. Jadi di sini, ini obat paling mudah. Pegagar yang paling mudah. Tetapi kita rasa sukar. Kenapa? Sebab kita tak jadikan dia sebagai rutin minuman kita. Kalau rajin kita guna, Masya Allah. Ini adalah obat yang terbaik untuk suhu. Untuk betulkan balik ketidakseimbangan suhu. Apa yang terjadi kalau kita tidak berlaku ketidakseimbangan suhu ini? Maka dia akan menyebabkan suhu kita itu tinggi ataupun rendah. Baik, yang ketiga, ketidakseimbangan angin. Apabila kita mengatakan ketidakseimbangan angin ini, ialah dipanggil masalah intoksikasi, di mana dia akan menyebabkan usus itu menjadi racun dan membunuh enzim dan bakteria yang baik di dalam usus. Jadi oleh sebab itu maka dia akan mengganggu juga ketidakseimbangan fikiran. Itu di antaranya. Yang Pak Haji nak sebut begini ya, kalau orang stres, orang ada kesurupan, orang ada sakit jiwa, salah satunya ialah kerana sembelit. Salah satunya. Yang kedua, sembelit itu mendatangkan masalah angin. Timbul perasaan yang aneh-aneh. Ya, sebab masalahnya angin. Jadi salah satu pengobatannya itu dengan menggunakan herba yang dikenali sebagai program detox. Herba tujuh angin. Itu obatnya. Herba tujuh angin. Tapi tujuh angin itu harus diambil bersama dengan apa? Bersama dengan spirulina. Atau bersama dengan spirulina, tujuh angin dan pelawas. Tetapi tujuh angin itu sendiri sudah membetulkan ketidakseimbangan angin. Kalau tak mengambil spirulina dan pelawas pun sudah cukup. Jadi oleh sebab itu kita sudah ada obat. Ya. Dan fikiran ini tergantung dengan masalah angin. Masalah angin. Jadi oleh sebab itu maka kalau kita nak lihat, ini kita juga boleh menggunakan vitamin C ataupun megados vitamin C. Vitamin C yang tinggi. Di mana nak dapat vitamin C yang tinggi? Tujuh angin. Tujuh angin. Tujuh angin itu mengandungi akar mengkudu yang mengandungi vitamin C yang tinggi. Jadi oleh sebab itu anak-anak, kalau ada masalah fikiran, lemah, atau runsing, atau galau, maka berikan tujuh angin. Sebab penyakitnya datang daripada angin. Datang daripada tiga sebab saja. Racun, suhu, atau angin. Kalau kita dapat memahami tiga dasar ini, sudah cukup menjadi foundation, asas untuk berdirinya pengobatan. Sebagai contoh, Pak Haji bagi contoh. Ada orang datang ketemu dengan kita. Dia beritahu saya mempunyai satu penyakit. Doktor panggilnya itu sebagai penyakit kanker. Dan bagaimana obatnya? Nah, kita jangan bincang lagi kanker itu, kanker apa sebagainya. Cuba kita bincang, kanker itu kenapa? Masalah racun kah? Masalah suhu kah? Masalah angin kah? Jika masalah racun, maka obatnya ialah kita memberikan ubat yang kita panggil sebagai detoksifikasi.
Kalau masalah angin, kita bagi herba tujuh angin. Kalau dia punya masalah daripada masalah suhu, kita bagi herba malaks. Kita bagi herba malaks. Jadi oleh sebab itu maka, ataupun kita bagi pegaga begini, suhu. Jadi oleh sebab itu maka, Pak Haji nak sebutkan di sini bahawa dengan mengetahui 3 dasar ini, dasar awal penyakit ini, kita sudah merangkum ke semua penyakit yang ada. Jadi kalau ada orang datang, perlu klasifikasi saja. Ini racun, atau gangguan angin, atau gangguan suhu. Kalau racun, ada obat kita untuk anti racun, sekarang dikenali sebagai anti-rax, anti racun. Kalau masalah suhu, kita boleh ubat dia dengan menggunakan pegaga. Kalau masalah angin, kita ubat dengan herba tujuh angin. Dah cukup. Itu asas dia. Pasti kena. Kalau ada orang datang minta ubat, kalau ada orang sakit, pasti dia antara itu saja. Kalau dia menggunakan anti-rax, ataupun dia menggunakan pegaga, ataupun dia menggunakan tujuh angin. Baik. Suhu itu kenapa? Suhu itu kerana sebab kuman. Sama ada virus atau bakteri. Oleh sebab itu, maka suhu itu kita bisa gunakan dia dengan teh herba atau juga gunakan SJ2. SJ2. Ini terlalu panas, beri SJ2. Terlalu dingin, bagi SJ2. Ya, atau embun pagi, atau wave, atau HGH, HGH. Itu suhu. Tetapi jika angin, kita bagi dia herba tujuh angin. HTH, herba tujuh angin. Orang yang ada permasalahan angin ini, dia masalah jiwa juga. Jadi bila kita bagi herba tujuh angin ini, Masya Allah, tubuh badannya akan jadi sihat. Sihat. Jadi oleh sebab itu maka anti-rax atau SJ2 ataupun embun pagi ataupun kita gunakan herba tujuh angin. Selain herba tujuh angin, apa lagi yang bisa bekerja untuk angin? Kapsul radik. Selain daripada itu, apa lagi? Kopi radik. Untuk angin. Untuk suhu dan untuk racun. Jadi bila kita sebutkan kopi radik ini, dia adalah merangkul ke semua daripada sebab penyakit. Racun, suhu atau angin. Jadi oleh sebab itu, daripada orang mengambil Panadol, paracetamol pada setiap kali sakit, beralih kita kepada minum kopi apabila kita sakit. InsyaAllah. Anak-anak yang dikasihi sekalian, kalau kita melihat ada di kalangan kita yang sentiasa sakit, lazimilah dengan mengambil kopi radik. InsyaAllah nanti akan terlupa bila tanggal yang terakhir kita pergi ke rumah sakit. Saking lamanya, panjangnya waktu kita tak ke rumah sakit. Ini penting. Jadi artinya Pak Haji sudah siapkan ubat demam kita, ubat sihat kita ialah dengan kopi. Sebab itu kalau ada orang kesurupan, apa yang Pak Haji sebut, bagi minum kopi radik. Itu bukan gurau. Karena dalam kopi radik itu kan ada unsur tujuh anginnya itu. InsyaAllah dia akan sembuh. Itulah di antaranya. Jadi kalau ada racun, bagaimana racun? Ya, racun diberikan juga dengan kopi radik. Sebab apa? Sebab dia lawas. BAB-nya lawas. Begitu juga ketika kita ada masalah suhu. Bagaimana cara nak hilangkannya? Itu ada pasak bumi.
yang bertindak untuk suhu dalam kajian yang dilakukan di universitas. Pokok pasak bumi itu bisa menghapuskan virus. Jadi oleh sebab itu ketika COVID-19 ini, Pak Haji nasihati pesantren kita itu, minumlah kopi radi. Insya Allah tak kena COVID-19. Itu di antaranya ulasan Pak Haji tentang punca penyakit. Orang tanya punca tu apa bahasa Indonesia? Punca itu ialah akar permasalahan penyakit. Dari mana? Yang namanya darah tinggi, kanker, migrain, asam urat, anemia, itu semua adalah simptom. Itu semua adalah kesan, impact. Tapi yang sebenarnya apa dia? Racun. Sebenarnya ketidakseimbangan angin. Sebenarnya ketidakseimbangan suhu. Itu yang betul. Jadi yang kita nak rawat itu bukan kencing manisnya, bukan darah tingginya, tapi kita merawat ialah dasar asas sebab terjadinya penyakit. Kalau kita nak membunuh nyamuk, kita tak bisa menangkap nyamuk yang ada, tapi kita harus membersihkan kawasan pembiakan nyamuk. Jadi itu insya-Allah. Oleh sebab itulah maka Pak Haji berdoa ya, supaya projek ayam kita berjaya dan semua kita dapat makanan yang baik-baik dan sihat-sihat belaka, insya-Allah. Saya rasa itu saja kuliah kita pada hari ini. Kita jumpa lagi. Terima kasih semua pada anak-anak sekalian. Jangan lupa jaga kebersihan, belajar rajin. Insya-Allah nanti kita ketemu dengan Pak Haji nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.